Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ad-du'a silahul mukminin. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala menerima doa itu dalam 3 hal. Yang pertama, terkadang doa itu Allah terima secara langsung. Bapak Ibu ada permohonan, permintaan kepada Allah, Allah langsung kabulkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang Allah mengabulkan doa dengan tidak memberikan apa yang kita minta, tetapi justru Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik, karena Allah yang Maha tahu mana yang terbaik untuk diri kita. Yang ketiga, sesungguhnya bukan Allah tidak menerima doa itu, tetapi Allah akan menerimanya di akhirat. Dan ini disampaikan oleh sebuah riwayat, seandainya manusia mengetahui bagaimana ketika doa-doa itu diterima di akhirat, maka justru mereka akan berkata, ya Allah, semua permohonanku di dunia jangan Engkau kabulkan kecuali di akhirat, karena mereka sudah tahu betapa indah ketika Allah menerima doa itu di akhirat. Contoh begini, kalau Bapak Ibu ada yang menawarkan, datang Pak Gubernur misalnya, lalu berkata, Bapak Ibu, kalau saya berikan bantuan hari ini, saya cuma bisa berikan 5 juta. Tetapi kalau bulan depan, maka saya akan memberikan 50 juta. Bapak Ibu pilih yang mana? Mau pilih sekarang 5 juta atau bulan depan 50 juta? Tega tapi tepat. Tega tapi tepat. Oh, kan. Tapi enggak tahu marka bertiga ya, aku 50 gue, ya aku 50 ya. Ya. Artinya apa? Allah menunda nanti di akhirat. Anda dulu Kiai Haji Abdul Rahman Abdul Alif, pendiri Pondok Pesantren Darul Da'wah Wal Irsyad, murid Anda dulu Kiai Haji Muhammad As'ad, pendiri Pondok Pesantren As'adiyah. Beliau suatu ketika diundang ke Sumatera. Di Sumatera itu terjadi banjir, terjadi longsor. Sampai banyak orang yang berdoa, kenapa doa ini belum dikabulkan? Masih terus terjadi banjir, longsor. Akhirnya guru tadi diundang secara langsung, lalu kemudian terbang ke Sumatera. Sampai ada guru di sana lalu berdoa. Selesai doa, itu langsung Allah kabulkan. Berhenti hujan, berhenti banjir, berhenti longsor. Sehingga orang bertanya, kira-kira akan apa akhirnya doa? Oh ibu, lokir kita bisa nih, melodi, lekor jaga jangan. Apa yang engkau amalkan, sehingga doa-doa itu terkadang seolah-olah ketika doa itu naik dan diterima oleh Allah langsung cash. Maka jawaban Anda dulu singkat. Mapamula ke anak-anak, letu ya soy, yang pada saat itu menurut penuturannya Anda sudah tua. Maka mula anak-anak mulai dari kecil sampai saya besar, sampai hari ini saya tidak pernah berbohong. Maka mula kaki culat tu iasoy dengan tawakal. Oh iya, biasa kita makal pola kita. Biasa. Ini biasa tu kita makal itu beda. Marah jimmy makor. Ada kebohongan. Itu baru kebohongan mulut. Mana lagi kebohongan yang tertulis? Lebih bahaya tadi. Jali wajwewe di Bali
Tapi yogi kalau kurangi itu puasa tuh. Biasa ke bapak? Biasa. Enak aja sih. Iya. Bagaimana doa-doa ini diterima sementara mulut berbohong, tangan menulis kebohongan? Fikir doa ini cara postas keadaan ini belawi. Nah kamu lah yang buat keadaan. Tapi kok cara postasnya seisunan. Nono isunna. Kata sisa itu isunna, ibu sunna mereka ketahui masukan. Iya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ada juga amalan, dan ini saya pernah terima amalan dari Anda Ruta. Kalau ada keinginanmu, maka minimal hadirkan 6 orang yang berdoa. Ingin punya mobil, ingin punya rumah, 6 orang. Sakit? Kopi tadi 6. Ya. Ada 6 orang. Hadirkan dalam doa. 1. Contoh ibu-ibu Loki Malioto. Meloki ke Malioto. Meloki. Bukan kita. Itu mah jadi masalah. Melok Malioto tadi kan ini. Itu mah jadi masalah. Ya kongkan ini atau Malioto aman. Yang paling susah ingin beli mobil dan tidak punya uang. Ada 6 orang. 1. Datangi ibu. Wahai ibu, doakan anakmu ini agar punya mobil dan masukkan doa itu dalam doa-doamu. Akhirnya ketika ibu berdoa, ya Allah, anakku si Anu berikan mobil. 1. Yang kedua, datangi bapakmu. Lalu doa itu juga dimasukkan ketika bapak kita berdoa. Bapak berdoa, ya Allah, anakku kasih macinan kotor atau ini. 2. Yang ketiga, istri. Ini lokal Malioto Eloko dan kami. Istri pun berdoa, ya Allah, berikan suamiku mobil. Yang penting ketika dia punya mobil, ia menikmati darurat. Itu darurat bagi orang. Bahaya apa dong naiknya? Ya. Wah. Nah curiga istilah kita makanya kan foto orang salah cetek paling boleh itu darurat. Nah makanya bapak-bapak jangan berbuat sesuatu yang memang dicurigai oleh istri. Maka metode dia pakai pantas metode dicurigai, betul ibu? Tinggal lihat. Ada kejadian itu suami yang memang selalu dicurigai oleh istrinya, akhirnya mulai taubatlah sang suami, lalu selalu berangkat berjamaah. Ni lelaki yang terima songkok ganja pakaiannya, lalu ditanya, lo pegang marah songkok tak? Wahai istriku, saya mau pergi sholat berjamaah di masjid. Agar nasa pilihan ia menunjuk kas mampir jamaah di masjid. Nasa bahan kerjaan aku sudah pindah masjid. Curiga sih. Jadi memang kalau sudah terlanjur curiga malaki, makanya jangan hadirkan kecurigaan. Sisi pembahasan. Yang keempat, hadirkan kamu dirimu. Ya Allah, berikan aku mobil. 4. Sudah 4 orang. Yang kelima, datangi mertua. Mertua perempuan. Wahai mertuaku, masukkan doaku dalam doamu. Masukkan keinginanku dalam doamu. Lalu mertua laki-laki juga memasukkan doa itu dalam doa-doanya. Maka 6 orang berdoa, insya Allah maka keinginan itu cepat terkabul. Pak Ustaz Riko ini caranya ya, nanti usiwaan waktu. Pak Ibu, biasa kita minta tadi usiwaan waktu. Jadi gimana? Mana kasih dia usiwaan waktu? Masa mana kan dia saya kan masa? Padahal alihnya jampangi langit taruh, aja dibahas ya. Dia yang memelihara, wah luar biasa. Saat kita hati orang tua itu, bagaimana mau diterima doa? Mana lagi yang tidak mau ngomong dengan orang tuanya? Maka sulit doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saya pernah rasakan. Dan orang ini berdoa, alhamdulillah ada keinginan, dan keinginan itu cepat terkabul. Kenapa? 6 orang yang memang dijamin oleh Allah dikabulkan doanya. Itulah kemudian yang mendoakan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu dalam sebuah sejarah dikatakan oleh Syafiq Al-Balqi, ketika Hasan Al-Basri kemudian berjalan di pasar, lalu orang-orang berkumpul menemui Hasan Al-Basri. Wahai Hasan Al-Basri, Allah berfirman, udah astajib lakum, mintalah kepadaku, aku kabulkan permintaanmu. Tetapi kami sering berdoa, doa
penyebab doa-doamu tidak diterima karena hatimu mati. Ya, ternyata memang ada hati yang mati. Kan kata hati cecokan. Ya cecokan di hati pokok nasi dingna na itu majaman. Maka baru balik oleh majasi na itu. Maka cecokan di hati. Kalau mau dicek alhamdulillah masyarakat Tokoyo bila atina. Betul. Betul. Ada seri. Itu dilihat dari wajah-wajah alhamdulillah semuanya haji berjamaah. Subuh ke-24 ini masih ramai. Apalagi nanti insyaallah malam ke-25 makin ramai, betul. 10 pertama, saya masih ingat malam pertama, malam kedua. Malam pertama full. Letus seliu, letus lantai 2. Malam kedua mampamula nono pabosi. Malam ke-24 tadi malam mampamula maju sampai. Ya begini kosong. Nanti malam ke-27 mampamula ibu-ibu mau kurang lagi. Anda terima murah saya. Anda terima bepai. Mudah-mudahan itu tidak menghalangi ibadah. Lalu hatimu mati. Apa penyebab hatimu mati? Yang pertama, araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Engkau mengetahui Allah itu Tuhanmu, tapi engkau tidak melaksanakan hak-hak Allah. Engkau tahu Allah Tuhanmu, bahkan ketika kamu akan lahir, kamu sudah berjanji. Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Kita sama menjawab, qalu bala syahidana. Ini ya biasanya syahadat lalu petang. Manusia ketika lahir sudah berjanji, alastu bi rabbikum? Dia menjawab, bala syahidana, kami bersaksi engkau ya Allah Tuhan kami. Tapi ketika hidup di dunia, walam tu'addu haqqahu, dia tidak menunaikan hak Allah. Tidak sembahyang. Biasa jika pagi kita tahu pagi masih di situ dah mau tidak enak sembahyang. Biasa kan? Kita gimana? Ya. Nah itulah tugasnya. Oleh itu Joko mati ada jamaah. Dia boleh berusaha. Kalian ada mau lima aja kalau dia. Engkau mengetahui Allah itu Tuhanmu, tapi tidak menunaikan haknya. Kau punya harta tidak zakat. Kau sudah bisa naik haji, tapi engkau tidak mendaftar. Pak Ibu, Bro, macam lagi jawab Mekah. Jawab tadi. Kau punya harta daftar lah. Kalau daftar tunggu, kau meninggal belum naik. Ya seperti kejadian tahun kemarin kan, ada orang sudah naik namanya, tapi beberapa hari kemudian setelah mau berangkat diperiksa oleh dokter positif hamil. Ibu tidak bisa berangkat karena lagi hamil. Ini karena salah aja lo laki gara-gara ibu. Maka dia laki ikut tutup. Masih bawa di mati nggak bro? Artinya apa? Walau nama sudah naik, tetapi Allah belum mengizinkan, begitulah kejadiannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka laksanakan hak Allah, maka doamu akan diterima, hatimu akan hidup. Yang kedua, engkau mengetahui iblis adalah musuhmu, walaitumu, tapi engkau senantiasa bersamanya dalam kedurhakaan. Kau tahu iblis adalah musuh yang nyata, tapi engkau bersamanya dalam melakukan maksiat. Coba lihat jamaah haji ketika melontar jumrah ula usta akabah, bismillah Allahu Akbar sebagai simbol permusuhan dengan syaitan. Capui batuna sandalan anak bismillah Allahu Akbar. Sisana lesu mantanawi irutu kusitan makoto. Ini biasa ring pekan. Tadi di beton makin beda anggota sikap pare diganggu semua. Maka permusuhan itu bagaimana doamu diterima kalau engkau bermusuhan dengan syaitan tapi engkau bekerja sama dalam melakukan maksiat. Coba lihat. Yang ketiga, araftumur rasul, kamu mengetahui Rasulullah, tetapi engkau tidak mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Engkau tidak melakukan asar sunnah, tidak melaksanakan sunnah Rasulullah. Padahal idda'aitum hubba Rasulillah, engkau menyatakan cinta kepada Nabi, aku cinta kepadamu ya Rasulullah, tapi engkau tidak melaksanakan sunnah Rasulullah. Kau anggap enteng itu sunnah, maka bagaimana doamu diterima? Yang keempat, istagaltum bi uyubin nas,
engkau lupa dengan kejelekanmu. Makanya ada teriak cincang materiawana wala tahu tama kami tanah, tapi tidak materiawana wala dewi. Kenapa kalau keburukannya orang jelas engkau lihat? Nah pakai keren tadi kau cari tanah. Tapi ternyata ada banyak keburukannya yang tidak dia perbaiki. Doamu tidak diterima karena itu menyebabkan hati itu mati. Yang kelima, apa penyebab hati itu mati? Engkau sering mengantar orang meninggal, bahkan engkau yang memasukkan ke dalam liang lahat, tetapi peristiwa-peristiwa itu tidak menjadikan engkau menjadi lebih baik. Tahu kita akan mati tetapi tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Bayangkan makhluknya Bapak Ibu sekalian, seolah-olah yang namanya meninggal itu diremo meninggal. Apa mati sih? Diremo, mati sih. Bukan harus mati diremo pun. Biar kau tudangnya ini tak. Diremo. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ada teman saya jam 9 saya cerita. Tengah malam saya buka HP, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, nama ele si bawa ka tuda minum kopi, si bawa ka mencerita tanpa ada perintah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu singkat yang namanya kematian. Ibu, ya komero hikmah di sini, nak ulawat tak sedang mana di sini. Ya komate ki nak beri lah kita. Kira-kira dia putawe ulawat ini. Nih gitu. Masa dia mau bilang, ya. Itulah pentingnya banyak sedekah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi yang menyebabkan hati mati? Engkau sering mengakui bahwa syaitan adalah musuh yang nyata, tetapi engkau sendiri yang mengajaknya. Ini adalah pasal setan itu dalam sebuah perkataannya nanti di neraka. Dia berkata begini, la talumuni walakin talumu anfusakum. Jangan sesatkan, tapi sesat maknanya alim. Kamu sudah tahu saya adalah musuh, tetapi mari musyafku macuirikan. Dalam perdaganganmu ada saya. Itulah sebabnya Bapak Ibu memang kita harus hati-hati. Iblis itu atau syaitan itu di setiap tempat mengirim utusannya. Anggap itu tentara. Ada tentara yang dibawa ke pasar menggoda penjual pembeli agar berlaku bohong. Ada pula yang dibawa ke kantor agar mereka korupsi. Ada pula yang dibawa ke masjid. Itu sebabnya kalau sholat banyak orang cilimin ingat Allahu Akbar. Dia pernah berarti umur. Ingat lagi itu. Makanya kalau sholat Imam Asy-Syafi'i menjelaskan kalau sholat pandanganmu ke tempat sujud. Ayo dicina. Makanya kalau sholat gunakan baju yang tidak ada tulisan. Pakai setutup ke tempat baju. Mega tuh oke nak korong. Coblos nomor 2. Ini pengguna ya dia. Jadi masa pajak oh ya buku mata nggak masa pajak. Jadi kalau sholat jangan pakai baju kaos yang ada tulisannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyebab hati menjadi mati. Kalau hati sudah mati, maka bagaimana mungkin Allah menerima doa. Yang terakhir, ketika Nabi SAW ada orang yang berdoa lalu kemudian menangis. Begitu tangisannya, dia dalam keadaan lapar. Lapar di tengah gurun pasir. Bayangkan kalau orang lapar di tengah gurun pasir. Doanya mantap, ya Allah beri aku makanan, ya Allah datangkan pertolongan, sampai dia menangis berlubang pasir di bawahnya karena tangisannya. Tapi sampai meninggal Allah tidak terima doanya. Laporan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada orang yang berdoa khusyuk dalam doa, mantap doanya, bahkan dia menangis, tapi kenapa tidak diterima oleh Allah sampai dia meninggal tidak ada makanan? Lalu kemudian Nabi menjawab, karena pakaian yang dipakai itu adalah pakaian yang bersumber dari sesuatu yang haram. Karena makanan yang sering dia makan adalah makanan yang bersumber dari sesuatu yang haram. Daging yang tumbuh dari tubuh
pakaian yang kau pakai ibadah itu bersumber dari sesuatu yang halal. Billahi taufiq wa